Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Munir. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model keseimbangan makroekonomi Islam (ISLM) sebagai tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini saya akan memaparkan konsep dasar ISLM. Model ISLM adalah kerangka analisis makroekonomi yang menggambarkan keseimbangan di sektor real dan keseimbangan di sektor moneter. Kurva IS dalam ekonomi Islam terdapat 3 bagian, yaitu kurva IS keseimbangan pasar barang, di mana kurva IS menggambarkan kombinasi antara output Y dan tingkat imbal hasil real yang membuat pasar barang seimbang. Yang kedua, penyesuaian dalam sistem Islam. Dalam ekonomi Islam, suku bunga tidak digunakan. Dan yang ketiga itu ciri-ciri IS. Ciri-ciri kurva IS dalam Islam: yang pertama itu investasi lebih stabil karena berbasis aset real. Yang kedua, fluktuasi ekonomi lebih rendah karena tidak ada syok suku bunga. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah diperbolehkan selama sesuai syariah. Kurva LM dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 4, yaitu kurva LM keseimbangan pasar uang. Yang kedua, penyesuaian dalam sistem Islam. Yang ketiga, penawaran uang dalam sistem Islam. Dan yang terakhir, LM dalam ekonomi Islam lebih stabil. Keseimbangan ISLM dalam sistem Islam. Keseimbangan dalam model ISLM terjadi pada titik ketika dua sisi perekonomian, yaitu sektor real dan sektor moneter, saling bertemu dan berada dalam kondisi selaras. Kurva IS mewakili keseimbangan di sektor real, yaitu hubungan antara produksi barang dan jasa dengan tingkat imbal hasil yang mempengaruhi investasi. Sementara itu, kurva LM menggambarkan keseimbangan di sektor moneter, yaitu hubungan antara jumlah uang yang beredar dan tingkat imbal hasil berbasis bagi hasil dalam sistem ekonomi Islam. Titik pertemuan kedua kurva tersebut menunjukkan kondisi di mana keputusan pelaku ekonomi di pasar barang dan pasar uang saling menyesuaikan dan mencapai keselarasan. Pada titik keseimbangan ini, perekonomian menghasilkan tingkat output tertentu yang disebut Y, yaitu output yang seimbang dengan permintaan agregat. Selain itu, titik ini juga menentukan tingkat return investasi yang seimbang, yakni tingkat imbal hasil yang membuat pasar uang dan pasar barang stabil. Dengan demikian, titik pertemuan ISLM menggambarkan kondisi keseimbangan makroekonomi secara keseluruhan dalam perspektif ekonomi Islam. Ciri keseimbangan dalam sistem Islam ada 4, yaitu tidak ada distribusi akibat perubahan suku bunga, stabilitas lebih tinggi karena uang selalu terkait dengan aktivitas real, konsumsi, tabungan, dan investasi terjadi dalam kerangka etika Islam, serta tidak ada gelembung aset akibat kredit berbunga. Perbandingan ISLM konvensional dan Islam. Kalau misalnya Islam menekankan stabilitas, keadilan, dan keterkaitan erat antara sektor real dan moneter, sedangkan konvensional lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga dan cenderung membuka peluang terjadinya ketidakstabilan makroekonomi. Implikasi kebijakan ekonomi Islam dari model ISLM. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi yang produktif, sehingga pemerintah memfokuskan pengeluaran pada sektor-sektor yang memberikan manfaat jangka panjang seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ketika terjadi defisit anggaran, pembiayaan harus dilakukan melalui instrumen yang bebas riba seperti zakat, wakaf, maupun sukuk syariah, sehingga tetap sejalan dengan prinsip syariah. Itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.